Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat 13, dikatakan demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, bertahan sampai kesudahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, durhaka artinya ingkar terhadap perintah, baik terhadap perintah Tuhan, orang tua atau orang-orang lainnya yang lebih tua dari kita, yang seharusnya kita hormati. Kedurhakaan menentang Tuhan jelas bentuk pembangkangan atau berlawanan dengan pribadi Tuhan sendiri yang adalah penuh kasih. Saat sekarang pembangkangan terhadap kasih menjadi sesuatu yang dianggap biasa, manusia semakin individualistis, mementingkan diri sendiri. Tidaklah heran dunia penuh keramaian tetapi sepi, kejahatan merajalela di mana-mana. Kesesatan tumbuh subur, sangat mudah memberitakan informasi yang tidak benar atau hoaks. Melalui nas ini ternyata Yesus sudah berfirman bahwa kasih sebagian besar orang akan menjadi dingin. Ini adalah sebagai tanda-tanda dari tanda kedatangan Yesus kedua kalinya dan tanda kesudahan dunia. Di dalam Matius pasal 24, dalam khotbah di atas Bukit Zaitun, Yesus menceritakan kondisi akhir zaman sebelum kedatangannya kembali. Ia berkata bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu yang muncul, peperangan, perselisihan, serta bencana alam. Manusia makin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, menyombongkan diri menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai dan suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tetap berjuang dan berjaga-jaga. Kekuatan kita adalah hidup dalam firman Allah dan datanglah kepadanya, supaya kita senantiasa dapat hidup di dalam kasih-Nya dan menebarkan kasih Yesus Kristus. Hanya dengan kasih Allah kita dapat bertahan dan mengalahkan si iblis, si jahat. Dengan kasih Yesuslah kita dapat berdamai, bersatu, dan memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah untuk dapat bertahan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu di pagi ini, supaya kami tetap berjuang dan berjaga-jaga dan hidup di dalam kasih Kristus. Karena kasih-Nya, maka kami dapat bertahan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan mengalahkan
si iblis. Sadarkan kami Tuhan bahwa ada banyak upaya dari para penyesat untuk merusak relasi kasih Tuhan dan semua ciptaannya, dan semakin bertambahnya kedurhakaan yang membuat kasih Tuhan makin dingin dan hilang dari kehidupan umat orang percaya. Tolong kami Tuhan untuk dapat bertahan dalam iman kepada Allah dan tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah meski banyak tantangan yang terjadi di dalam hidup kami, tidak membuat kami takut, tetapi tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Berkati semua anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita. Kami rindu agar Tuhan senantiasa melekat dalam hidup kami, menuntun pikiran dan hati kami supaya fokus bertindak sesuai dengan kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.